Dan bayangkan dalam 5 tahun terakhir, Mas, hampir 10 juta orang menengah itu pada turun. Itu gampangnya kan kelompok yang gajinya di atas UMR Ya, kira-kira begitu. Sedikit di atas UMR. UMR. Artinya itu mereka udah mulai kena pajak dan mereka nggak bisa dapat bansos itu. Kayak kita yang sedang makan sate ini ya. Kita makan sate dulu lah. Kan kena kan? 2026 itu harus ada kebijakan efisiensi yang nyata, bukan hanya di dalam pidato yang sangat keras dan juga diviralkan. Bukan itu, yang harus diviralkan adalah implementasi. Di awal 2025 kita melihat pemerintah begitu defensif. Betul-betul kritik dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas. Kan kritik itu bukan kita antipati dengan kebijakan kan, tapi justru mempertajam kebijakan supaya lebih efektif. Kan itu itunya. Substansinya. Substansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sate Demokrasi. Kalau biasanya bersama Cak Islah, kali ini ditemani saya, Kusfiardi dari Fine Institute. Kebetulan Cak Islah ini pengusaha sate yang udah paling kaya kayaknya. Jadi yang lain belum libur, dia udah liburan duluan. Dan lagi pula, biasanya saya dibicara ekonomi politik, nggak bisa sambil makan sate. Jadi numpang makan sate kayak bersama dengan pengawat politik kita, Bang Slamet Ginting, dan juga bersama Mas Rizal Taufikur Rahman dari Indef yang akan membahas seputar perkembangan selama 2025. Apa aja sih yang bikin kita happy, apa yang bikin kita worry. Dengan happy dan worry itu kira-kira 2026 itu makin banyak happy-nya apa makin banyak worry-nya. Nah, kita cicipin dulu lah satenya sambil kita coba sorotin pelan-pelan ya. Siapa dulu nih nanti yang mau ngomong nih? 3 hal penting lah yang bikin worry di 2025 ini apa aja, Bang? 3 kata ya. 3 hal. Pertama soal transisi. Kedua soal jadi transisi tegang dan buram. Transisi kenapa? Karena ini memang pergantian kepemimpinan nasional, masih transisi. Kemudian ada reposisi kekuasaan. Nah, reposisi kekuasaan dan penataan ulang relasi sipil, militer, dan kepolisian. Nah, tegang kenapa? Karena betul-betul ada relasi negara, masyarakat, antar institusi keamanan, TNI Polri, gitu. Juga antara pusat dan daerah. Lalu buram kenapa? Karena arah konsolidasi demokrasi dan supremasi sipil masih belum sepenuhnya jelas. Itu yang bisa saya bayangkan. Yang bisa saya simpulkan dari 2025 ini. Penanda pentingnya apa peristiwanya itu, Bang? Yaitu tadi, misalnya transisi, maka publik masih lihat ini sebenarnya sudah Presiden Prabowo atau masih Presiden Jokowi. Kan transisi kekuasaan. Apalagi, loh kok ada 17 orang bekas menterinya Jokowi ada juga di kabinet pemerintahnya Prabowo Subianto. Jadi betul-betul ada reposisi kekuasaan. Lalu tegang pusat antar daerah, ingat nggak? Sumatera Utara dengan Aceh, soal 4 pulau itu, ya kan? Ya. Nah, kemudian juga pusat dengan daerah, antara lain soal bencana, ada tuntutan ini bencana nasional, ini belum, nah, itu kan artinya ada ketegangan di situ ya. Belum lagi daerah-daerah yang ingin pemekaran dan lain-lain. Ada kebijakan pusat dan daerah yang belum sinkron. Lalu arah konsolidasi yang memang belum jelas, masih buram soal ini demokrasi mau dibawa kemana sih? Ketika di dalam kasus kepolisian, ya, Perpol kok
justru menabrak undang-undang kepolisian, peraturan polisi menabrak undang-undang kepolisian, menabrak undang-undang aparatur sipil negara, dan melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini negara hukum atau negara kekuasaan. Jadi buram. Sehingga supremasi sipil belum sepenuhnya jelas, maka saya sebut buram. Agak kompleks ya. Jadi ada soal jati diri pemerintahan baru dengan soal taat hukum ya. Ya arah konsolidasi demokrasi tidak mengabaikan soal basis hukum. Kalau Mas Rizal nih ngelihatnya gimana sepanjang 2025 ini? Dari ekonomi kita itu mungkin ada hubungan nggak tadi sama yang disampaikan oleh pasti. Bang Ini Ginting? kan erat kaitan dengan pengambilan kebijakan ekonominya kan. Jadi situasi seperti tadi berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan strategis di aspek ekonomi. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau bicara tadi misalnya apa yang yang tanda kutip buram, kemudian worry, dan juga nanti happy-nya gitu ya. Kalau katakanlah buramnya, kita bisa lihat konsumsi kita makin turun, kemudian ekonomi. Nah kalau bicara konsumsi, fakta dan empirisnya itu kan secara teori dulu ya, secara teori itu kan karena income, pendapatan itu dan juga pajak. Kalau pajak naik pasti income turun. Kalau pendapatan naik pasti konsumsi naik gitu. Nah situasinya sekarang adalah konsumsi kita turun terus. Akibat dari apa? Daya beli masyarakat turun. Akibat apa? Pendapatannya turun. Pendapatan turun karena apa? Pekerjaan nggak ada. Kalaupun ada, namun pasti gajinya ya laju gaji dengan laju inflasinya lebih tinggi laju inflasi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu. Deret ukur dan deret hitung. Betul. Itulah yang kemudian bayangkan 3 tahun turun terus konsumsi kita. Padahal konsumsi rumah tangga itu kontributor terbesar PDB nasional kita. Hampir 55% rata-rata. Terhadap sekarang PDB. tinggal berapa persen itu konsumsi? 53%. Dan itu di tangan ibu-ibu tuh ya. Yang hari ini sedang merayakan Hari Ibu kan? Iya. Yang belanja di rumah. Persis itu. Nah, artinya apa? Artinya memang itu yang worry-nya. Apa yang buramnya nih. Jadi kita juga belum melihat nih 2026 akhirnya kan implikasinya gimana gitu. Karena kalau bicara lapangan kerja, maka sektor yang harus dibangun atau yang di-create itu adalah sektor yang padat karya. Nah, selain padat modal tentu. Karena padat karya itu jauh lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding dengan padat modal ya. Termasuk juga jasa. Memang jasa kita itu lebih tinggi sih growth-nya dibanding dengan industri manufaktur, utamanya yang padat karya. Apalagi ada kebijakan Trump tuh yang berpengaruh ke padat karya. Jadi itu situasinya, Mas. Nah, yang lebih tadi kan itunya ya challenge-nya gitu. Tapi worry-nya gimana? Nah ini worry-nya adalah tahun 2025 ini para investor itu wait and see. Karena apa? Karena ketidakpastian bisnis. Kita masih ingat 1 hari setelah Lebaran Trump mengeluarkan reciprocal policy yang pada akhirnya ramainya minta ampun. Ya, itu yang kemudian mempengaruhi kebijakan fiskal kita, yang kemudian juga para investor yang mau merealisasikan usaha di sini nunggu dulu situasi seperti apa. Itu juga berpengaruh sampai sekarang, Mas. Jadi tidak hanya di lokal di Indonesia, di global pun begitu. Ada guncangan di tingkat global, tapi di dalam sendiri juga ada persoalan internal. Persis. Bang Ginting. Ya. Dari situasi tadi itu, kenapa setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan selalu polemik? Dan gak jarang gara-gara polemik itu batal tuh kebijakan. Kita ingat tuh awal-awal PPN mau dipaksain 12%. Ribut, akhirnya cuma naik 11% jadinya, 1% saja. Ya, beberapa kebijakan lain juga menunjukkan hal yang serupa. Nah, ini kan ada apa nih sama komunikasi pemerintahan kita ini? Kalau tadi
kita lihat bahwa harusnya ya, ini kan pemerintahan solid nih, secara gestur politik Betul. didukung oleh mayoritas partai, cuma PDIP yang nggak masuk di kabinet bersama dengan partai koalisi. Kalau mau dibilang lagi, dengan pendahulunya juga dapat dukungan gitu ya. Kenapa ini nggak terkonsolidasi dengan baik? Ada apa? Jadi dari segi komunikasi kita melihat ada simptom tadi itu, komunikasi yang nggak beres, tapi di belakang komunikasi itu ada apa? Ini nggak solid kah sebenarnya, atau hanya sekedar kumpul, lalu kemudian di dalam berantem sendiri nih? Gini, ini semata-mata bukan kebijakan tunggal. Jadi ini sudah kebijakan yang bisa dibilang ini trennya begini ya. Karena saya lihat begini. Ini bukan semata-mata pola pengambilan keputusan yang cepat, tapi juga sering sekali minim partisipasi publik, terutama dari kaum cendekiawan, untuk dilibatkan di dalam mengambil kebijakan. Sehingga kebijakan itu seringkali seperti diputuskan duluan, baru dikomunikasikan. Bukan komunikasi dulu, baru buat kebijakan. Nah, yang paling mengganggu akal sehat kita adalah ketika kebijakan strategis negara itu dipersepsikan tidak lahir dari deliberisasi, tapi dari kalkulasi kekuasaan jangka pendek. Jadi kebijakan kemudian kekuasaan. Maksudnya jangka pendek itu electoral base interest? Iya, semuanya ada kaitan dengan kekuasaan jangka pendek, bukan berpikir jauh ke depan. Jadi di titik inilah publik melihat, terutama cendekiawan, kalangan kampus, merasa tidak diajak berpikir, hanya diminta nerima kebijakan pemerintah nih. Padahal komunikasinya adalah komunikasi yang di luar komunikasi kebijakan publik. Jadi masalahnya apakah kebijakan atau komunikasi? Saya lihat kedua-duanya. Kedua-duanya karena akar utamanya pada desain kebijakan. Misalnya gini, kebijakan yang bermasalah, lalu komunikasi sehebat apapun tetap bermasalah. Ya tidak akan bisa menyelamatkan kebijakan itu. Nah, di satu sisi kebijakan yang rasional tapi dikomunikasikan buruk, kan gitu, mungkin masih bisa kita perbaiki kalau komunikasinya buruk. Nah, dalam banyak kasus di awal 2025 kita melihat pemerintah begitu defensif. Defensif terhadap apa? Terhadap kritik. Dan ini lebih sering menjelaskan niat baik ketimbang menjawab masalah, substansi masalah. Jadi betul-betul kritik dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas. Nah, jadi lo ngeritik, lo ganggu, kan kira-kira gitu. Harusnya pemerintah ya sudahlah dikritik, misalnya soal bencana, terima aja gitu loh. Ya biar aja dari mana-mana, terima. Jangan kemudian defensif, yang ngeritik tuh nggak tahu ini, nggak tahu itu. Nggak bisa seperti itu. Ya tugas kami, antara lain mengkritik, memberikan masukan. Ya terima aja lah gitu ya. Jadi ini menandakan budaya kekuasaan belum sepenuhnya siap dengan kritik menurut saya di tahun 2025 ini begitu. Dan belum sepenuhnya siap dikritik dalam fase transisi. Loh, kok masih hampir sama dengan transisi yang sebelumnya. Kalau misalnya kita ngeritik, cebong lo, kan kira-kira. Lu belum merasakan kekuasaan, ya nggak gitulah. Orang ngeritik kan bukan berarti ingin kekuasaan, belum bisa disimpulkan seperti itu. Jadi nampaknya itu krusial ya tadi, bahwa kalau kebijakannya sendiri nggak jelas, ya gimana komunikasinya bisa jelas. Nah itu kan kita rasa tercermin juga di ekonomi kan ya. Iya banyak. Itu kan bicara program prioritas misalnya,
di APBN kita itu ya perinsos itu kan sudah hampir 800 triliun ya. Itu kan cuma melayani 40% terbawah tuh. Persis. Yang kelas menengah nggak terlayani gitu ya. Nah, program prioritas ini menurut Mas Rizal itu seperti Bang Inting tadi tercermin nggak sih anti kritik, anti masukan, tidak mau mendengar? Ada beberapa yang seringkali ya kayak misalnya ya bencana misalnya. Kan kritik itu bukan kita antipati dengan kebijakan kan, tapi justru mempertajam kebijakan supaya lebih efektif. Kan Betul. itu itunya. Substansinya. Iya, gitu. Justru pemerintah mestinya senang diberikan masukan dan kritik dari siapapun ya. Kecuali oposisi, karena nggak ada oposisi kan Pak. Dan meskipun dari oposisi, itu kan sebenarnya vitamin juga buat pemerintah ya pelaksananya. Nah, saya memandang begini ya, mungkin kita bandingkan dengan zaman SBY ya. Kalau kita bandingkan Pak, naikkan 500 perak pun, masih ingat nggak BBM premium, selalu malamnya beliau pasti pidato itu. Ya. Akan dinaikkan 500 dengan kajian di belakangnya, berdampak bla 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 bla. Nah, berikutnya zaman Pak Jokowi nggak pernah tuh, nggak ada lagi. Siluman. Nah, tiba-tiba tengah malam. Tiba-tiba gitu. naik. Nah, itu kan bagus sekali zaman Pak SBY kan, makanya ekonomi kan relatif stabil gitu. Nah, yang sekarang itu juga nggak kelihatan, nggak jelas. Itulah yang saya bilang kayaknya masih transisi. Betul. Transisi kan harusnya ada waktunya. Ini udah Persis. setahun, udah Persis. 14 bulan, udah selesai dong loh. Lesson learn lah. Lesson udah cukup ya. lah. Jadi belum bisa konsolidasi selama lebih dari 14 setahun, bulan. 14 bulan ini. Atau misalnya program strategis nasional yang katakanlah makan bergizi gratis misalnya. Kan banyak beberapa yang diberikan masukan. Misalnya kemarin ada yang keracunan kan masif sekali. Kan harusnya diberi ya kelembagaan terkait mengevaluasi semua kan. Tinggal laporkan ke Pak Presiden. Pak Presiden misalnya ya ternyata terjadi seperti ini, ada miss bla 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 SOP dan lain sebagainya. Baru kan SPPG yang kemudian tidak mengikuti SOP kan diberikan punishment aja kan kira-kira begitu. Kan dan itu harusnya gamblang juga gitu dikomunikasikan bahwa misalnya ada SPPG yang kemudian tidak mengikuti prosedur SOP yang sudah ditetapkan misalnya kan, sehingga ada masalah menu ya, kemudian kan kalau makanan itu sangat sensitif ya, jam malam misalnya jam 2 ditutup yang panas kan akan ada racun gitu dan sebagainya. Hal-hal itu kan penting gitu, termasuk juga misalnya kebijakan ini yang menarik sebenarnya, kebijakan efisiensi TKD ya. Kan tahun ini hampir 50 triliun kan diefisienkan ya. Bahkan efisiensi pemerintah kan akhirnya hampir 300 triliun direalokasikan untuk program MBG kan gitu ya, dan juga realokasi untuk program-program yang lain. Nah, ini pun seharusnya dikomunikasikan dengan baik gitu. Kan 300 triliun itu sebagian kan untuk Danantara kan, kemudian untuk MBG gitu ya. Dan ini kan mesti di clearance gitu, dijelaskan misalnya dampaknya sehingga saat ini seperti apa dan Jadi sebagainya. ada masalah di komunikasi publiknya. Iya. Pada akhirnya kemudian apalagi Bu Sri Mulyani kan sangat hati-hati ya waktu itu. Nah, sangat hati-hati dengan APBN kan. Makanya disebut Bu Sri Mulyani itu ngerem melulu nih, nggak ngegas. Nah, diganti Pak Purbaya ngegas kan. Sampai mengeluarkan 200 triliun kan untuk likuiditas money di market gitu. Nah, tetapi ternyata ya tadi karena sering direm, ekonomi kan akhirnya hati-hati juga para investor yang tadi saya sampaikan. Investor akhirnya kan Nggak serta-merta merespon itu, wait and see lah. Iya. Tapi di MBG itu memang akhirnya membuat banyak sekali dispute ya dari rencana awal ya. Bukan dispute tapi banyak yang miss tuh, yang miss ekspektasi. Katanya pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu ya. Malahan menurut saya tuh ketika MBG muncul tuh bisa menjadi energi baru buat perekonomian nasional kita. Harusnya. Tapi kan ketika disentralisasi dengan BGN, lalu ada SPPG, ini malah matiin yang lain kan sebenarnya. Nah, jadi implikasi ekonomi MBG ini positif negatif apa buat ekonomi kita sepanjang 2025 ini? Sebenarnya menarik ya pertanyaan ini.
Ini kan uang 161 triliun tahun ini ya Pak ya. Tahun depan kan hampir 350 triliun. Nah, jadi ini kan fiskal Mas. Digelontorkan. Kalau fiskal digelontorkan, artinya kan sebenarnya kalau orang market, ini kan market sebenarnya dibentuk. Market dengan katakanlah jumlah, kan targetnya tahun ini tadinya yang saya tahu itu kan 10.000 SPPG Pak. 10.000 maksimum ya. Kemudian sekarang kan dinaikkan terus. Yang pada akhirnya sekarang itu 16.000, hampir 16.600 SPPG. Bisa terbayang tata kelolanya seperti apa, monitoringnya bagaimana ya. Begitu akan banyak kendala saya kira ya. Bayangkan 16.500 SPPG katakanlah. Dan masing-masing itu ada 20 tenaga kerja. Sasarannya per SPPG 3.000 Pak. Ya, dan itu masing-masing punya kendala dan masing-masing ya. Nah, yang pada akhirnya memang saya melihat program ini bagus dalam konteks untuk menyiapkan SDM ke depan, iya. Karena memang Pak, ketika kita lihat data yang stunting, yang kurang gizi, memang banyak sekali anak-anak kita itu. MBG itu saya kira salah satu. Tetapi saya pikir di awal itu disiapkan dulu kelembagaan lokalnya, supply chain lokal, petani, peternak, kemudian ya seperti contoh yang awal kan ada contohnya kan 3 bulan sebelumnya Pak, sebelum kan waktu masa kampanye itu ada proses lesson learn-nya lah gitu kan, itu bagus tuh hasil itunya, tapi diimplementasinya karena tadi masif ya. Tidak kelembagaan di setiap desa itu juga tidak merespon gitu ya terhadap kebutuhan itu, dan kemudian ya akhirnya ada kendala-kendala yang pada akhirnya harapannya tadinya adalah UMKM, usaha mikro di daerah, kemudian juga koperasi, bahkan termasuk BUMDes misalnya ya terlibat di situ. Akhirnya enggak juga terjadi. Paling ada ya, tapi enggak seperti yang diharapkan. Inilah yang kemudian fiskal tadi itu harapannya kan menciptakan market, kemudian menciptakan nilai tambah, kemudian menciptakan kue ekonomi baru di desa-desa gitu ya. Itu ternyata enggak juga gitu. Karena ternyata karena ini adalah program yang harus masuk dan harus sesuai dengan target, maka tidak UMKM kan terbatas Pak. Sustainabilitasnya kan juga berat Pak untuk menyelipkan. Akhirnya siapa yang menikmati? Yang besar-besar lagi. Industri catering ya, Bang Ginting. Motif politik kebijakan pemerintah dalam misalnya seperti MBG ini. Nah, kemudian kita lihat juga motif kebijakan pemerintah yang lain ketika masuk ke misalnya hilirisasi. Ya, isu-isu populis. Nah, ketika dijalankan kok terasa tidak populis lagi gitu ya. Kok kelihatan berpihak. Nah, itu ada motif politik apa kalau Bang Ginting lihat di balik itu? Iya. Pertama adalah ketika kampanye kan memang harus ada isu-isu populis yang diambil oleh pemerintah. Bicara makan bergizi gratis itu kan populis sekali. Kalau Jokowi dulu bansos gitu kan. Sehingga orang memilih Jokowi karena bansos, bukan karena kelemahannya. Ini juga menurut saya adalah isu populis yang dimanfaatkan dan cenderung itu menguntungkan rejim berkuasa dimanapun berada. Karena persoalan sejengkal perut itu udah primer betul ketimbang yang lain. Pendidikan bisa nggak jadi primer ketika berhadapan dengan perut gitu kan. Jadi ngomong perut nih satunya dimakan dulu nih, Mas Rizal. Iya, pasti kebijakan itu adalah sebuah keputusan politik. Nah, keputusan politik ini tentu saja kita harus memberikan ruang ya. Ini baru 14 bulan, karena ini kan programnya Prabowo ya, bukan program transisi. Kalau transisi, makanya seperti saya bilang, konsolidasi kekuasaan itu harus dibatasi. Setahun cukup dong. Harus diambil kebijakan, harus reshuffle misalnya. Apakah dari 34 kementerian mau dipapras karena efisiensi jadi 17, itu bisa. Apalagi sekarang Prabowo sebenarnya sudah ngeluh nih. Untuk membiayai sekian banyak
peristiwa di Pulau Sumatera. Jangankan itu, kemarin walaupun bergurau, dia bilang kan begini, waduh banyak juga ya yang medali harus emas. medali emas itu kan gitu ya. Artinya betul-betul pusing untuk memikirkan seperti itu. Jadi menurut saya sudahlah, semua harus juga bisa dipotong. Misalnya untuk honor hadiah bagi pemegang medali harus dikaitkan juga dong. Kan ada yang dari Sumatera Utara itu, medali emas saya honornya untuk Sumatera Utara. Nah, kan harusnya begitu. Iya. Jadi atlet ini juga kepedulian sosialnya tinggi loh. Tinggi. Jangan dikira mata duitan karena dapat medali, nggak juga. Tinggal dikasih pengertian. Sekarang dana negara seperti ini, kita harus efisiensi. Efisiensi itu bukan pidato di atas podium yang keras-keras, itu bukan, tapi implementasinya, aplikasinya seperti apa. Ya sudah, potong lembaga-lembaga yang nggak jelas. Ya, Badan Komunikasi dengan Kementerian Komdigi, apa bedanya? Ya. Satu misalnya ada yang mengurusi kewartawanan, media. Di situ juga ada. Buat apa gitu? Kalau emang sekarang bisa disatukan, satukan aja. Demi efisiensi. Oke, waktu itu untuk menampung aspirasi transisi kepemimpinan yang lama. Oke, sekarang udah waktunya. Jadi menurut saya 2026 itu harus ada kebijakan efisiensi yang nyata. Bukan hanya di dalam pidato yang sangat keras dan juga diviralkan. Bukan itu. Yang harus diviralkan adalah implementasi. Oke. Ini mumpung apa yang harus dilakukan di 2026. Nah, kalau kemudian kita lihat nggak lama habis pemilu populer tuh istilah parcok. Oke. Lalu sekarang muncul nih soal reformasi Polri dan ini lucu sekali. Polri mau direformasi, Presiden bikin tim reformasi, Polri bikin juga. Iya. Nah, tim reformasi belum selesai, Polri udah ngeluarin peraturan polisi yang baru, ya bertabrakan sama MK dan seterusnya. Kan kalau kita lihat ya polisi dengan istilah parcok itu, berarti kan memperkuat ya dugaan orang-orang bahwa polisi ini bukan lagi entitas penegak Keamanan hukum dan penegak hukum. tapi ini udah jadi partai politik ini, maka dinamain dengan parcok. Menurut Bang Ginting, ini gimana itu bisa terjadi? Lalu bagaimana itu bisa diperbaiki? Masih mungkin nggak diperbaiki? Karena ini begitu kuat di polisi kita, anggaran gede, ya kan? Semua senjata dia punya, semua pasukan dia punya, gitu ya. Nah, ini gimana Bang Ginting? Iya, pertama menurut saya aparat polisi itu terseret dalam polemik. Mengapa? Pertama, politik terlalu sering juga diserahkan kepada aparat, dalam hal ini kepolisian. Misalnya apa tuh Bang? Bukan diselesaikan dengan mekanisme sipil. Peristiwa Agustus 2025. Aparat keamanan, hal ini baik polisi maupun tentara. Kok diserahkan kepada aparat keamanan? Padahal kan isunya dari DPR awalnya kan? Ya. Ketika kemudian publik mengkritik DPR itu. Nah, penegakan hukum juga bercampur dengan kepentingan kekuasaan. Itu tadi Perpol itu, ya kan, melawan undang-undang polisi, melawan undang-undang aparatur sipil negara, melawan keputusan MK yang harusnya final dan banding, serta tidak bisa ditawar-menawar lagi. Lalu ada juga memang kelemahan aktor sipil, baik itu partai politik, terus DPR, elit politik yang membuat aparat menjadi penjaga akhir dari stabilitas. Yaitu tadi, ya peristiwa Agustus kan nyata-nyata betul, semua diserahkan kepada aparat keamanan. Nah, masalahnya bukan semata menurut saya pada aparat, tapi pada negara yang terlalu sering menggunakan instrumen keamanan untuk mengelola ketidakpuasan publik. Wah. Nah, jadi kan harus jelas nih persoalannya. Ini persoalannya jadi sama dengan polisi masuk ke
semua lembaga sipil misalnya, 17 kementerian dan lembaga. Seolah-olah di kementerian dan lembaga itu semuanya terkait dengan Kamtibmas, ya kan? Penegakan hukum, dengan pelayanan, pengayoman. Nah itu nggak semuanya terkait dengan tugas kepolisian, sehingga seringkali kita melihat ada ketegangan juga di peristiwa Agustus, ketegangan TNI Polri, ya situ kan. Ketegangan ini kan bisa kita lihat dari 3 poin menurut saya. Pertama, memang secara struktural terjadi tumpang tindih kewenangan kata keamanan itu. Nah, dalam polisi merasa keamanan dalam negeri tugas dia, padahal di konstitusi Kamtibmas satu paket gitu loh. Keamanan dalam negeri, keamanan nasional, ya tugas militer juga. Namanya Dewan Keamanan di PBB, militer semua tuh. Dewan Keamanan Nasional di banyak negara, ya militer juga. Pokoknya ini kan kesalahan kita di era reformasi itu, pertahanan TNI, keamanan polisi. Nah, jadi di situ tumpang tindihnya. Kemudian secara politik, keduanya sama-sama berada di orbit kekuasaan. Nah, di orbit kekuasaan, tetapi dengan kepentingan institusionalisasi kelembagaan yang berbeda. Punya kepentingan yang berbeda nih. Nggak satu ya. Nggak satu. Nah, kemudian secara psikologis, historis juga. Ini warisan relasi di era reformasi yang belum sepenuhnya selesai. Nah, selama supremasi sipil ini tidak tegas, tidak jelas, maka ketegangan antara dua lembaga ini juga akan terus terjadi. Karena itu betul-betul fungsi keduanya mengacu aja kepada Undang-Undang Dasar 1945, jangan menafsirkan macam-macam. Di Jadi, pasal 30 itu. Dalam konteks munculnya isu Parcok ini, itu peringatan serius buat TNI, buat Polri, bahwa ini udah melenceng jauh nih dari Undang-Undang Dasar nih, dari konstitusi. Dan tadi itu jelas ya, disebut dilakukan untuk merepresi kritik ya, merepresi kritik. Jadi kalau kita lihat apa yang diramaikan di Februari awal 2025, di Februari itu Indonesia gelap, lalu kemudian ada berbagai hal yang dikhawatirkan merepresi. Ini menguat ternyata ya. Kalau kita perhatikan rangkaiannya selama tahun 2025 ini. Dengan kondisi kayak begini, saya pengen tahu lah, kira-kira dampaknya itu ya ke perekonomian kita yang sangat tergantung dengan persepsi ini. Itu kita dipersepsi sebagai apa nih sekarang dalam perekonomian ini kalau kayak begitu? Gini, ini menarik memang. Jadi kalau dalam konteksnya kan risk, ketidakpastian. Jadi lagi-lagi memang kalau ketidakpastian pasti ke pelaku bisnis. Siapa pelaku bisnis? Ya investor itu. Makanya kenapa kemudian sekarang itu menjadi problematik masalah para investor kan kemarin juga ini uang udah liquid nih 200 triliun ke hibang-himbara. Tapi kok permintaan kreditnya nggak serta-merta otomatis gitu ya ke perbankan. Padahal Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga Bank Indonesia hampir 3 kali gitu. Angkanya sudah relatif ini. Tapi kenapa gitu? Ini ada apa nih gitu kan? Ada distrust kayaknya. Itu bukan hanya distrust, problemnya ada demand-nya problem yang tadi di awal itu. Karena daya beli masyarakat turun lemah. Akhirnya melihat tadi kebijakan yang kemudian apalagi misalnya ya kan sekarang itu masyarakat sudah gampang ya lihat media sosial dan lain sebagainya. Terlepas dari media sosial ini positif negatif ya terhadap kebijakan, tapi masyarakat juga mulai melek gitu. Ya, apalagi misalnya yang banyak terjadi terkena dampak ya dari situasi ini adalah mereka yang di menengah. Rumah tangga menengah, kan rumah tangga menengah kan kalau lihat dari pembagian rumah tangga itu
ada 40% itu rumah tangga menengah ke atas. Ya, kemudian 40% lagi menengah, middle dan ke bawah. Dan ada 30% lagi yang miskin dan di situ rentan miskin. Ya, yang menengah bawah itu, ya. Nah, yang menengah bawah ini udah naik turun nih. Sudah masuk Ya. ke bawah. Dan bayangkan dalam 5 tahun terakhir, Mas, hampir 10 juta orang menengah itu pada turun. Itu gampangnya kan kelompok yang gajinya di atas UMR Ya, ya. kira-kira begitu. Sedikit di atas Dari UMR. UMR. Artinya itu mereka udah mulai kena pajak dan mereka nggak bisa dapat bansos itu. Betul. Kayak kita yang sedang makan sate ini ya. Kita makan sate dulu lah. Kan kena kan? Kena pajak, pasti ini gitu. Terus, dan seringkali yang menengah itu tidak ada kebijakan khusus bagi mereka untuk bertahan di posisi ini. Bayangkan orang tadinya bekerja, ya, kemudian keluar, kemudian ke informal. Banyak kan yang kemudian ke online kan. Nah, bayangkan dalam 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir tercipta tenaga kerja itu informalnya 60%, formalnya 40%. Makanya bener kata Obi Mesak itu. Apa itu? Ku coba bertahan gitu kan. Akhirnya turun juga. Lagunya lama sekali, Iya, Pak. makanya. Obi Mesak siapa, Pak? Iya. Ya, jadi memang situasinya begitu, Mas. Nggak bisa bertahan di menengah kan yang langsung jadi Betul. miskin. Yang menengah pun sekarang gini-gini. Iya. Begitu ditanyain janji 19 juta lapangan pekerjaan nggak bisa jawab juga ya? Nggak bisa. Ayo. Karena memang problemnya adalah penciptaan lapangan kerjanya juga sangat rendah. Loh, kalau kayak begini, ini kompleks sekali ya. Secara struktural, ekonomi nasional kita, itu kan rapuh sekali. Betul. Pemerintah tidak menjaga struktur ekonomi dengan baik. Terutama dari sisi supply and demand. Ya, kan job creation-nya nggak dipikirin dengan benar, gitu ya. Market, demand untuk marketnya juga nggak dipikirkan. Ada pergeseran dari sektor formal ke informal, nggak dipikirin juga, gitu ya. Hanya sibuk ngurusin 40% terbawah ini. Kalau elektoral kan gitu, Bang. 40% terbawah Jangan lupa ini. loh, 67% pengangguran yang kesulitan kerja tuh Gen Z loh sekarang. Iya, tetapi yang menerima bansos ini, yang menerima anggaran perinsos ini, itu kan 40% terbawah masyarakat Indonesia, Untuk populasi. 40%. Kalau mau menang di putaran kedua kan tinggal nyerap 11% lagi, Bang. Gitu ya. Iya, tahun depan ini udah jadi 1.000 triliun perinsos kita. Iya. Ya kan? Tahun 2024 yang lalu Pak Presiden kita mengalokasikan 500 triliun dan itu berhasil kan untuk memenangkan elektoral. Ya, ini sangat mengerikan menurut saya. Jadi akhirnya ekonomi kita sangat spekulatif. Jadi kalau tadi disebut begitu, Pak, bagaimana kita menilai pemerintah yang bilang semua stabil, ini baik-baik saja, bahwa perbankannya liquid, pasar keuangannya liquid, kemudian resikonya terukur gitu ya. Ini kita kan kalau mau menyadari pelan-pelan, itu kan nilai rupiahnya turun nih, ya, melemah cenderung. Yang kedua, walaupun diberitakan kita swasembada pangan, tapi inflasi pangan kan nggak diberitakan. Ya, Itu di rapat kemarin Ketua BGN malah dengan seneng bilang, satu hari menu untuk merayakan ulang tahunnya Pak Presiden, nasi goreng dan telur ceplok, katanya itu berhasil menaikkan harga telur pada hari itu Rp3.000. Berarti kan untuk sekian juta porsi berimplikasi pada konsumsi 280 juta yang lain. Dan itu bisa inflasi. Sudah inflasi, Betul. tapi tidak diakui dan tidak diidentifikasi. Ini yang berbahaya menurut saya. Betul. Balik lagi nih, kalau kita mau melihat seperti ini, sebenarnya kita menghadapi banyak worry apa bisa berharap ada happy sih di tahun 2026 nanti? Gini, kalau bicara stabil, selalu kan definisinya itu ya kita naik terus kan. Pertumbuhan ekonomi kita naik 5%. Ya. Tapi yang kuartal ketiga turun ya? Masih tetap di 5,04. Di 5,04 ya. Di kuartal 2 kan 5,14 ya. 12. Yang cukup ramai juga kan angka itu. Tapi sebelum ke situ, coba kita lihat 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita. Tidak pernah tercapai
target 7% itu. 5,2% di APBN itu nggak pernah. Iya. Ya. Dengan realitasnya itu nggak pernah. Enggak kan Tetapi- katanya target 7%. Oh, berat. Pak. Meroket. Oh 8. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, rata-rata sampai sekarang hanya katakanlah di angka 5. Gini, terus gini tuh Pak. Di angka 5%. Iya. Artinya apa? Setiap tahun kebijakan itu tidak ada yang efektif gitu loh. Jadi selama 10 tahun yang lalu memang sudah terjadi kerusakan. Era ini apa tuh? Kerusakan struktural kebijakan kita di banyak sektor dong. Ekonomi, hukum. Era siapa kata Bang Ginting? Udah lupa. Kalau nggak salah saya namanya Joko Widodo Gua namanya. tanya doang. Oh oke. Saya ingetin Bang, namanya kalau nggak salah Joko Widodo. Anaknya jadi wakil presiden sekarang. Siapa namanya? Siapa? Gibran Raka Buming Raka. Nah presidennya namanya Pak Prabowo. Iya. Biar nggak lupa Bang. Biar nggak lupa. Cita-citanya Biasanya Jokowi. kalau lapar kita agak lupa. Oke. Lagi mau habis ya. Ini Mas Rizal nggak dicicipin? Iya, gitu belum, ya? belum. Oh, belum ya. Nanti Oke. terakhir aja. Oke. Nggak akan ditutup sebelum habis. Oh gitu. Bahaya. Makanya gua ngabisin biar cepat selesai juga. Ya. Jadi Ya. gini, yang tadi stabil itu gitu definisinya. Cuma memang betul yang tadi disampaikan ya, likuiditas ya. Terus juga sekarang di sektor keuangan itu naik 8%, M2-nya ya. M2-nya itu naik 8%. Bank Indonesia menyampaikan itu. Tapi ingat, M2 itu kan jasa keuangan. Itu ke sektorialnya gimana transmisinya? Justru yang problematik sekarang adalah dari dulu ekonomi kita, sektor keuangan yang menggelembung gede, netes ke sektorialnya itu yang jadi problem. Pipeline-nya itu nggak jalan. Nggak jalan. Baik. Disitulah sebenarnya Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, ya Gubernur Bank Indonesia duduk bareng gimana sektor uang yang menggelembung ini bisa menetes ke sektor real ini. Pipeline-nya dibuka gitu. Ya. Sudah kok. Tapi sayangnya. Sudah kok. Ya sudah. Air mengalir sampai jauh. Ya. Akhirnya ke laut. Laut. Bengawan Solo kan. Ngosul. Tapi Dia kan kalau mengalir kan? Iya. Bukan cuma menetes, Iya, mengalir bro. sudah coba dialirkan, tetapi kemudian memang ada yang nggak ketemu. Trust. Iya, kepercayaan. Orang nggak percaya, ada uncertainty yang tinggi yang tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Ini mau ngapain lagi nanti? Karena kan begini berturut-turut ya, kebijakan itu dirasa oleh banyak pihak itu seperti ya nggak ada roadmap. Tiba-tiba diminta Patriot Bond, tiba-tiba muncul Danantara, lalu kemudian seluruh dividen BUMN pindah ke Danantara. Itu kan bikin orang shock ya, tanpa ada eksplanasi yang baik. Tadi komunikasinya juga udah jelek ya. Lalu tiba-tiba habis itu muncul Patriot Bond, lalu habis itu ada lagi isu soal sharing burden sharing, BI cetak uang semua itu akhirnya kondisi yang kita nikmati sangat jarang-jarang, di mana tingkat suku bunga Bank Indonesia turun, tingkat suku bunga pinjaman juga ikut turun. Harusnya. Nah, ketika dua kondisi ini bertemu, harusnya kan kenceng dong ini jalannya di sektor real, tapi ada uncertainty. Saya kira uncertainty-nya dari politik tadi itu tuh Bang. Iya. Jadi kalau investor kenapa wait and see? Karena memang betul aturannya kita itu sering berubah-ubah. Itu problem pertama itu. Bayangkan kalau Mas punya uang 1 triliun mau investasi di satu tempat, tapi aturannya rubah-rubah terus, lebih baik mungkin wait and see dulu kan. Mending saya pegang currency. Bisa. Tapi bagi investor mau di sektor real Butuh kepastian. butuh kepastian. Itu juga menurut saya menjadi masalah besar di kita itu. Jadi Bang Ginting? Iya. Problem politik kita itu berdampak serius pada penegakan hukum. Iya. Penegakan hukum yang bermasalah itu mengganggu ke aktivitas ekonomi kita. Dan bukan hanya ke ekonomi, Iya. tapi juga ke aktivitas yang lain. Akhirnya
ini kita emang sudah berada dalam situasi yang kompleks. BI kemarin ngingetin, ini kita bakal ada krisis loh. Iya. Kira-kira di 2026 itu akan seburuk apa kondisinya kalau ini nggak diperbaiki oleh pemerintahan yang sekarang? Ya, pertama yang harus diwaspadai itu ya normalisasi pendekatan keamanan karena butuh stabilitas ya. Itu dalam merespon masalah politik dan sosial. Tadi kan bencana, kemudian muncul isu-isu separatis misalnya kan. Masalah di Papua juga gitu. Jadi betul-betul normalisasi pendekatan keamanan juga mesti bijak. Tidak semua persoalan politik dan sosial bisa dikaitkan dengan keamanan karena malah nanti bisa lebih buruk. Yang kedua, memang muncul erosi kepercayaan publik yang saya bilang tadi, yang pelan tapi sangat dalam. Ketika kebijakan-kebijakan itu berubah-ubah, kebijakan itu tidak pasti. Nah, berikutnya yaitu tadi ada persoalan politik identitas dan populisme menjelang konsolidasi kekuasaan. Dan apalagi di tahun politik nanti 2026 tuh Udah mulai ya? Pijakan. Sehingga warning yang harus kita ingatkan untuk pemerintah dan aparat, jangan menukar stabilitas jangka pendek untuk keretakan jangka panjang. Kritik publik juga. Kritik publik jangan disamakan sebagai sebuah ancaman negara kan. Ini warning kepada pemerintah kan, harus terus aparat juga harus kembali ke fungsi profesionalnya, bukan sebagai aktor politik seperti polisi itu tadi. Ya. Dia adalah aktor penegak hukum. Ditunggulah di sini ketegasan presiden Nah. sebagai kepala pemerintahan dan juga sekaligus kepala negara ya, untuk mengembalikan koridor itu pada aturan perundangan yang berlaku. Karena kalau nggak berbahaya juga nih. Maka itu tadi pemerintah dalam hal ini presiden harus membuka dialog terutama kepada kaum cendekiawan bahwa perlu masukan, perlu dilibatkan, partisipasi publik harus dilibatkan dalam sebuah dialog, bukan komunikasi satu arah. Ketika dikritik pemerintah tidak terima dalam kasus penanganan bencana, jangan gitu. Diajak aja, mendingan duduk bersama dalam satu forum, tidak perlu juga diekspos barangkali. Itu satu satu visi, misi, satu frekuensi gelombang yang sama, baru kita selesaikan. Jadi jangan berbalas pantun begitu kan, nggak bagus juga. Kalau Mas Rizal nih apa worry terbesar kita nih di 2026 ini? Apalagi udah ada sinyal ya. Dari BI memperingatkan itu ini bakal krisis, dan juga kita tahu cadangan devisa BI pelan-pelan tergerus ya untuk nahan supaya rupiahnya nggak anjlok gitu ya. Tapi harus jujur, ekonomi kita boros dolar. Betul. Tergantungan impor kita tinggi. Betul. Nah, ini fiskalnya udah makin kecil. Betul. Tax ratio terendah ya. Betul. Dalam beberapa tahun terakhir, triwulan kemarin tuh paling rendah tuh tax ratio kita. Nah, ini apa yang harus diwaspadai pemerintah supaya nggak scary banget tahun 2026? Yang pasti gini ya, tadi di awal uncertainty itu, ketidakpastian itu harus direspon oleh kebijakan yang membuat para pelaku usaha itu menjadi pasti. Itu yang harus dilakukan. Tapi yang menarik lagi justru pemerintah harus menjaga tidak hanya stabilitas ya, karena tetapi daya tarik investasi itu menjadi penting. Ya, daya tarik itu. Bagaimana merealisasikan realisasi investasi di kawasan-kawasan yang sudah dibuat, kawasan ekonomi khusus lah, kawasan industri gitu ya, dan kawasan-kawasan itu betul-betul harus direalisasikan. Cuma problemnya ternyata di kawasan-kawasan ini juga banyak tantangan dan hambatannya.
termasuk penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenan yang mau masuk. Sehingga para investor akhirnya mau berinvestasi di situ, butuh ahli ini, ahli itu juga kadang mismatch gitu. Akhirnya tenaga kerja dari luar lagi. Kita nggak dapat apa-apa. Persis, dan itu bisa lihat saya kira di Morowali gitu ya, atau di Kemarin di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan di wilayah tertentu. Kenapa? Karena memang tenaga kerja di kita tidak banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan investasi. Ditambah market udah pasti. Seharusnya pemerintah sudah mulai memikirkan, bahkan fokus kepada market domestik. Market domestik kita itu 270 juta loh. Ya. Besar loh. Besar. Kenapa enggak itu yang di-create gitu. Kemudian yang didorong gitu. Kita punya tadi program strategi nasional, MBG, punya kebijakan-kebijakan lain. Harusnya kan itu yang dibangun. Perbaiki kelembagaannya, kan itu bisa harusnya. Iya, iya. Bayangkan Mas, MBG kalau dalam satu hari tadi telur, MBG katakanlah ya 10.000 SPPG kali 3.000, berarti udah berapa? 30 juta sasaran. Kalau 30 juta sasaran, bayangkan butuh telur berapa itu? Butuh ayam berapa? Butuh ayam berapa? Butuh sayur berapa? Butuh sayur berapa? Karena yang sepanjang yang saya pahami, kita itu di daging maupun di telur itu surplus. Tapi yang orang lupa, di belakangnya ada Java, ada Carun Pokpan. Ya, itu dan tidak dibereskan oleh pemerintah. Saya kira karena begini, problematiknya adalah bagaimana mentransmisi tadi itu. Kan kalau peternakan itu biasanya inti plasma modelnya. Ya, itu tinggal dirapihkan saja. Sehingga nelayan, termasuk juga perikanan nelayan itu. Itu jarang disentuh-sentuh tuh. Padahal itu potensi untuk mensuplai protein. Betul, MBG itu juga tinggi. Meskipun masalah selera. Tapi nanti kalau itu diurusin nggak impor sapi lagi, kasihan dong importir sapi. Kan berat juga kalau MBG pakai daging sapi, mahal kan. Karena budgetnya kan sangat terbatas. Artinya gini, banyak potensi-potensi sumber daya alam yang di kita di-create untuk saya kira mensukseskan program ini dan juga meng-create market domestik. Oke. Jadi orientasinya ke depan itu Trump saja sekarang udah oriented inward looking policy. Kita juga mestinya ke situ. Yang notabene kita punya market besar juga. Amerika juga sadar saya punya market 300 juta orang. Ditambah sekutu-sekutunya gitu ya. Lebih banyak gitu. Nah, itu menjadi urgen di tahun depan, Mas. Jadi kalau misalnya happy-nya di mana gitu. Kita masih punya market tinggi. Punya capital cukup besar. Cuma fiskal mau nggak diarahkan kepada sektor-sektor produktif itu aja. Political will ya. Betul. Sebelum kita sampai di akhir, ada bencana di Sumatera itu 3 provinsi, 52 kabupaten kota. Apa pesan Bang Ginting dan Mas Rizal untuk Presiden Prabowo untuk menangani bencana ini sekaligus memperbaiki performa pemerintah dan juga memperbaiki perekonomian kita supaya potensinya nggak hilang lagi nih. Pertama, perbaiki komunikasi publik, baik aparatur pemerintah, eksekutif, juga legislatif. Begitu dia keseleo lidah, ini soalnya nurani nih, soal sosial masyarakat. Kedua, manajemen penanganan bencananya ya harus diperbaiki. Kan sudah harus dievaluasi. Pekan ini sudah masuk ke 1 bulan. Hampir ya kan? Kan 26 Desember. Nah, ini juga harus ada evaluasi kebijakan dan lagi-lagi harus libatkan partisipasi publik untuk membantu. Kalau perlu jangan malu-malu juga. Dulu kita punya SBJK yang sangat gesit, SB pemikir, JK adalah pengambil keputusan yang cepat, tepat begitu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Saya kira ini. Jadi kita memang tidak
berada di tepi kehancuran di 2025 dan 2026 mendatang, tetapi kita juga belum aman dari situasi krisis kebencanaan, krisis politik. Karena itu menurut saya akan sangat ditentukan arah kebijakan pemerintah, apakah negara memilih kita menjadi negara yang semakin demokratis sesuai dengan cita-cita the founding fathers pendiri bangsa kita, atau kita hanya sekedar mengelola dengan teori-teori belakang itu. Oke. Iya, gini, kaitan bencana kalau kita lihat dari atau lesson learn ya dari beberapa kasus bencana di Indonesia, yang paling penting itu kecepatan penanganan. Semakin lambat, semakin akan mendegradasi ekonomi. Dari mana itu? Dari harga. Ya, dari harga. Jadi sinyalnya harga. Mengapa? Hasil penelitian dari lesson learn di Palu, kemudian lesson learn di Aceh, tsunami. Kalau penanganan lebih dari 20 hari, harga itu naik 20% sampai 25%. Ini udah lewat 20 hari nih. Artinya apa? Artinya akan terjadi inflasi. Bayangkan 3 provinsi ini notabene adalah hub ekonominya Sumatera. Di situ ada Medan, Ada Padang, dan ada Padang, Aceh. Aceh kontribusinya 1,1% terhadap PDB nasional. Sumatera Utara itu 5,46% terhadap PDB. Gede loh itu. Iya, besar. Dan Sumbar itu 1,5% terhadap PDB. Kalau di total 3 provinsi itu hampir 11%, 10-11%. Kalau kemudian ini turun, Kita kehilangan 11%. itu baru yang terjadi bencana. Tapi dalam ekonomi kan punya impact terhadap wilayah lain. Iya. Karena Sumatera Utara adalah sentra ekonominya Sumatera. Ya. Ada Riau juga seringkali kan lewat situ. Kemudian juga di belakangnya Bengkulu, kemudian beberapa provinsi sampai Lampung. jadi Itu berpengaruh. provinsi penyangga di Pulau Sumatera. Betul. Artinya apa? Ini berpotensi menurunkan produk domestik bruto nasional itu kalau hitungan kami ya 0,2%. 0,2%. Dari mana sinyalnya? Dari harga itu. Harga akan naik, kemudian tentu saja akan inflasi. Kita bisa lihat nanti di triwulan 3 inflasinya seperti apa. Kemudian yang paling yang harus segera dilakukan adalah bagaimana tadi penanganan itu. Karena bicara bencana, ya penanganan gitu terhadap bencana. Ada rekomendasi nggak? Cara penanganannya gimana? Gini, yang paling efektif saya kira kita perlu belajar di tsunami. Tsunami itu luar biasa seperti itu. Padang juga sama. Saya kira status itu yang penting karena fiskal juga akan fokus, kemudian juga kelembagaan juga akan fokus merecovery itu. Dan sekarang kan tidak semasif itu, meskipun presiden ke sana, tapi kan keterbatasan fiskal untuk mendongkrak itu juga saya kira sangat berat. Jadi status bencana yang saat ini ke status bencana nasional itu akan berbeda itu impact-nya. Oke. Itu saya kira menjadi poin penting. Karena gini, kecepatan mengurus bencana ini. Bayangkan BNPB pun menghitung kalau untuk merecovery itu membutuhkan hampir 56 triliun. Ya, hampir 56 triliun. Bayangkan kehilangan cukup besar di sana, lebih dari itu. Dan kalau terlambat, maka akan lebih berat lagi. Akan lebih berat dan bisa jadi di 2026 kondisi akan semakin itu memburuk. Bahkan BMKG kan memprediksi ke depan itu masih akan ada potensi itu, dan itu terbukti Jawa Tengah misalnya di Guci. Ya. Kan terjadi itu. Malang juga sudah. Malang sudah. Gunung Slamet ya. Betul, artinya pemerintah betul-betul ya harus menyiapkan dan merencanakan tidak hanya budget. Karena budget kebencanaan juga ternyata turun juga di fiskalnya. Artinya harus menyiapkan. Yang paling penting menyiapkan mental untuk bisa dikritik. Saya kira itu penting. Betul. Karena kritik itu bukan kita tidak suka atau kita benci, bukan. Tapi justru kita sayang dengan pemerintah agar kebijakan itu efektif. Itu yang penting.
kritik itu bagian dari kewajiban kita sebagai pembayar pajak terhadap para pemanfaat dana pajak kita. Terakhir boleh. Pejabat. Iya. Jadi menurut saya lingkar dalam presiden ini berperan sangat penting sekali untuk menyaring informasi, menentukan mana yang penting, dan bagaimana kritik itu bisa direspon dengan sangat baik. Mengapa? Karena gini, jika lingkar kekuasaan presiden itu terlalu homogen dan minim dalam pandangan kritis, maka blind spot kebijakan hampir pasti terjadi. Oke. Saudara sekalian, 2026 ada harapan, tetapi membutuhkan prasyarat yang sedemikian berat, dan semoga ini didengar oleh para pengambil kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pembayar pajak terhadap pemerintahannya, supaya nggak terlena dengan kata-kata manis yang sering diistilahkan orang ABS. Ketemu lagi kita nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.